kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Tak disangka 5 negara ini belajar dari Indonesia. Belajar tentang apa itu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Lima negara yang belajar dari Indonesia supaya maju. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah, juga tekan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Setiap negara di dunia berlomba-lomba untuk membangun infrastruktur mereka untuk menjadi yang lebih baik. Termasuk Indonesia yang belajar banyak dan mendapatkan pengalaman dari negara lain. Meskipun begitu, prestasi Indonesia di mata dunia rupanya cukup membanggakan. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah negara di dunia ini yang belajar banyak dari Indonesia. Negara apa saja itu? Berikut 5 negara yang belajar banyak dari Indonesia supaya maju versi top 5 Merdeka. India, belajar penyelenggaraan haji. Jemaah haji Indonesia memang yang paling besar dari negara-negara lainnya. Dibutuhkan pengelolaan yang sangat baik dalam hal ini. Delegasi India ternyata mengapresiasi sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan delegasi misi haji India ke ruang kerja Kepala Dakir Madinah Indonesia, Muhammad Hanif, pada 1 September 2018 waktu Saudi Arabia. Adapun tujuan kedatangan para delegasi India tersebut adalah untuk mencari tahu dan mempelajari sistem penyelenggaraan haji Indonesia yang jumlahnya jauh lebih banyak dari India, tapi mampu memanajemen jamaah dengan baik seperti dalam memanajemen makanan, transportasi, dan kesehatan. 4. Nigeria, belajar pembangunan desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT menerima kunjungan delegasi pemerintah Nigeria di kantor Kalibata, Jakarta, Senin 17 September yang lalu. Kedatangan para delegasi tersebut dalam rangka studi banding percepatan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan dalam kerangka South-South Cooperation atau kerjasama Selatan-Selatan. Dalam kunjungan ini, para delegasi Nigeria dan Indonesia saling bertukar pengetahuan dan wawasan serta belajar langsung dari para pelaku pembangunan pedesaan yang ada di Indonesia. 3. Malaysia, belajar tentang perkeretaapian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari kunjungan kereta api Tanah Melayu Berhad atau KTMB Malaysia ke PT KAI pada 16 sampai 19 April yang lalu. Mereka berkunjung ke DAOP 1 Jakarta, DAOP 2 Bandung, dan DAOP 6 Yogyakarta. Dalam kunjungan ini, KTMB Malaysia ingin melihat langsung bagaimana PT KAI melakukan pendidikan dan pelatihan atau diklat untuk para pegawainya. Selain itu, KTMB Malaysia juga mempelajari bagaimana perawatan mesin, infrastruktur, serta retrofit kereta dari PT KAI Indonesia. Kunjungan ini sebagai kegiatan untuk bertukar kegiatan penelitian, pelatihan, dan kerjasama di bidang perkeretaapian. 2. Afghanistan, belajar cara memerangi korupsi. Menteri Kehakiman Afghanistan Abdul Basir Haidari berkunjung ke KPK pada 8 Maret 2017 yang lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk belajar ke Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dalam bagaimana memberantas korupsi. Abdul Basir Haidari sendiri membeberkan alasan pihaknya memilih belajar kepada KPK untuk memerangi korupsi, yaitu salah satunya karena laporan PBB yang memuji kegiatan anti korupsi di Indonesia dan menganggap Indonesia cukup berhasil melalui KPK-nya. Selain alasan tersebut, Abdul Basir Haidari memilih Indonesia karena Afghanistan dan Indonesia memiliki hubungan yang cukup dekat.
1. Australia, belajar tentang penanganan terorisme. Penanganan terorisme di Indonesia juga membuat kagum negara di dunia, salah satunya Australia. Kepala Kepolisian Federal Australia, Australian Federal Police atau AFP Komisioner Andrew Colvin terkesan dengan cara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menanggulangi terorisme di tanah air. Bahkan dalam kunjungannya pada 6 Maret tahun 2018 di salah satu kantor Kementerian Jakarta Pusat, Andrew menanyakan cara penanggulangan yang dilakukan oleh BNPT. Kepala BNPT Komjen Pol Dr. Andes Suhardi Alius MH pun menjelaskan metode mereka dalam menanggulangi terorisme, yaitu metode soft approach yang dapat menyentuh akar masalah masing-masing variabel terorisme itu dengan baik. Faktanya, BNPT selama ini memang menitik beratkan programnya pada metode soft approach dalam menanggulangi terorisme. Pendekatan ini lebih menekankan pada deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang berharap bisa memutus kekerasan terorisme dengan cara yang manusiawi. Jadi itulah dia 5 negara yang belajar dari Indonesia supaya maju versi top 5 merdeka. Untuk informasi Oke guys, jadilah dia videonya ini negara-negara yang inilah gitu kan, bertukar pengetahuan, bertukar pendapat gitu kan. Macam tadi ada yang belajar tentang penanganan terorisme, belajar pembangunan desa gitu kan, dan yang lain-lain gitu. Jadi saling bertukar pandangan, bertukar pandangan dan bertukar pengetahuan gitu. Keren Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.